yang berikutnya saya ingin sekali kalau tadi dari Bu yang pertama tadi Bu Hani, sekarang Bu Indarti, saya ingin dari yang senior. Kalau dulu Bu Tami sudah, Saya saya izin. siapa yang izin ini? Saya Bu Roro. Saya ingin satu yang senior untuk berbicara apa yang telah dialami. Mungkin minggu yang lalu sudah menyampaikan, tapi yang terkait dengan materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Bu Salam, baik tadi ayat-ayat eh, kauniyah, ayat kauliyahnya. Nah, pasti ada pengalaman luar biasa. Saya nggak tahu pengalamannya apa, gitu kan? Oh ya, Eh, boleh, Bu Roro. saya boleh Pak Firman untuk menyampaikan langsung todong ya Pak Firman, mohon maaf. Oh, Nanti yang lain juga. Nuron, ye. Yes, monggo. Ye, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya. Eh, selalu yang saya apa dapat atau selalu, pernah saya sampaikan di grup ini juga dari awal itu eh, kami beberapa teman di sini, terutama teman-teman yang sudah senior, kan sudah sering yang mendapatkan penjelasan atau pengalaman ketika beliau berbicara atau beliau memberikan tausiah. Tetapi selalu ada hal baru yang disampaikan di setiap kesempatan meskipun materinya itu sama. Nah, ini yang menjadikan kami itu selalu tertarik mengikuti kajian-kajian beliau karena memang ada satu dua tiga bahkan hal yang baru yang kita baru dengar itu disampaikan di setiap sesi ini. Kalau kita bicara mengenai kekayaan ini, saya juga ada pengalaman, Bu Roro dan teman-teman semuanya. Tahun 2006, saya itu bergabung dengan perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Tapi perusahaan itu ada di Indonesia, salah satunya di Jogja. Pertama kali masuk 2006 itu saya ada di staf biasa. Kalau dulu di perusahaan itu sebutannya staf rank and file gitu ya, staf biasa bukan pengurus. Nah, karir saya bagus waktu itu di Jogja itu. Saya 3-4 tahun kemudian saya sudah diangkat menjadi manajer. Membawai di Jogja waktu itu saya membawai kurang lebih 300 orang. Tidak hanya sekedar membawai, tetapi benar-benar hitam putih staf di bawah saya itu ada di tangan saya. Jadi ya sebegitu berkuasanya lah memang kalau tadi cerita-cerita orang memang di posisi tertentu itu kita bisa berkuasa penuh itu saya pernah merasakan. Jadi karir saya bagus waktu di Jogja dan itu sempat menjadi apresiasi sampai ke kantor pusat di Amerika Serikat sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya dipindah, ya, dipindah waktu itu di kota yang lebih besar di Bandung. Di Bandung, oke saya jalani waktu itu 1, 2, 3 bulan sampai 6 bulan, kok saya merasa tidak nyaman. Ada saja permasalahan waktu itu, mau dari staf lah, mau dari eksternal, mau dari internal, ada saja permasalahan. Nah, apa yang terjadi akhirnya saya tuh resign dari perusahaan. Padahal waktu itu saya sudah kandidat GM untuk di area Bandung, area Jawa Barat itu saya kandidat GM. Apa yang terjadi saya keluar. Saya sempat itu juga berpikir apa yang menjadikan saya, tapi ada saja permasalahan. Nah, setelah saya bertemu Gus Salam, saya dijelaskan keilmuan beliau terkait hal itu, ketemu unsur saya tuh kayu, Bapak Ibu. Istri saya juga kayu. Nah, kayu itu
jalur nerakanya ada di barat. Tadi disampaikan beliau. Dan benar, kantor saya di Bandung itu posisinya di barat. Kantor saya di Jogja posisinya di utara. Pada utara saya masih ibaratnya masih KW ya, masih bisa ditolerir, saya masih bisa sukses. Tapi kalau di Bandung itu benar-benar itu posisinya di barat. Jadi saya ya kayak orang terjun itu udah nggak pakai apa ya, nggak pakai parasut, udah langsung plung gitu, nggak pakai penahan apa-apa tuh langsung plung gitu. Padahal saya kandidat GM. Nah itu ini pengalaman juga. 1 minggu yang lalu saya ini yang masih fresh ini. Saya tuh dapat tawaran. Saya kan sekarang usahanya itu ini properti ya. Saya membangun rumah khususnya perumahan ya, khususnya residensial. Nah, saya tuh dapat tawaran ya dari teman. Tahu-tahu saya ditelepon teman dari Jakarta. Mas Firman, gini-gini ada tawaran ini. Oh ya Pak, tapi temuin dulu teman saya di ini, di ini, di ini. Oke, saya temui. Nah, ketika saya temui, ngobrol sekian-sekian, saya tanya, lokasinya di mana Pak? Lokasinya di Jalan Godean. Saya sudah ini, sudah antena saya sudah nyala, sinyalnya sudah nyala. Wah, ini posisi Jalan Godean itu posisi di barat. Ya, tapi nggak apa karena saya sudah jalan, udah kita temui lah. Kita lihat lokasinya. Benar, Bapak Ibu yang terjadi. Saya sampai di sana, padahal waktu saya dapat keterangan informasi dari teman di Jakarta, dari Jakarta itu secara perhitungan masuk itu garis besar itu masuk, wah masuk ini saya. Lumayan ya, lah. Ya di atas 200 juta lah nanunya penilai kontraknya. Nah, setelah saya sampai lihat, saya survei, ya ada saja permasalahannya. Satu, ternyata jalurnya itu sudah lewat tangan keberapa. Ada ternyata banyak perantara-perantara yang entah itu datanya dari mana, pada saat itu langsung aja pada kumpul gitu. Terus yang kedua, ternyata sistem pembayarannya atau sistem kontraknya itu, terminnya itu menurut saya berat sebelah, tidak win-win gitu. Jadi lebih menguntungkan pengembang daripada saya. Atau menguntungkan si pemberi pekerjaan daripada si penerima pekerjaan. Nah, hanya dari perhitungan yang saya lihat, yang sudah disampaikan di lapangan, ya sudah, ini ya berarti dikatakan lebih banyak didolimi lah kita sebagai pekerjaan, sebagai partner itu ya. Hanya tidak saya ambil. Nah, itu apa jadi yang diterangkan Gus Salam di malam hari ini, itu kami ya, khususnya saya, itu benar-benar mengalami real di lapangan seperti itu. Jadi bukan teori lagi gitu ya, bagi kami itu sudah praktek gitu ya. Dan menjadikan dasar kita untuk melangkah. Memang banyak faktor atau tadi yang disampaikan beliau memang bisa dilihat dari sudut pandang apapun. Tapi insya Allah dengan keyakinan yang baik, dengan keyakinan yang benar, kemudian kita selalu terbimbing, ya, dipandu oleh beliau, itu insya Allah lah kesuksesan itu hanya tinggal waktu saja. Nah, ini harapan saya pada teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang sekiranya ada kesempatan atau ada waktu untuk bisa mengikuti kajian-kajian beliau selanjutnya, baik itu di Zoom
baik itu di seminar atau maupun di konsultasi maupun di workshop, ya di ibaratnya orang Jawa itu diselake lah, diprioritaskan untuk bisa ikut. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, dan saya yakin itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu pribadi, nanti berimbas kepada keluarga. Angkatan Bu Roro dan Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman. Ini ada yang raise hand. Ada dari Pak Triharso, Pak Heru, dan Pak Sahid. Nah, ada 3. Pak Sahid dulu, Pak Sahid dulu. Masih ada. Ayo, ya oke. Ya, Pak Sahid dulu, monggo. Masukkan Pak Sahid dulu. Monggo Pak Sahid, ada yang mau disampaikan? Waktu saya berikan ke Pak Sahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tentang apa ya? Kesaksian yang pertama ketemu Gus saja ya yang saya mau ceritakan. Pertama itu saya sama istri main ke Wates, ke tempatnya Bowo Suget. Di sana kan terus diajak mau ikut pengajian, saya enggak. Kalau mau ikut pengajian saya ke tempat saya besok malam katanya gitu. Ya saya terus ikut. Waktu itu yang ketemu Gus Sony. Tapi sebelum ketemu Gus Sony itu yang mimpi dulu itu mah istri saya, sebelum ketemu Gus Sony sudah ketemu dalam mimpi gitu. Terus waktu itu terus seiring berjalannya waktu terus sering mujadah bersama Gus Sony itu, lama-lamaan terus diajak ikut ke pengajian Gus Salam di pendopo itu. Setelah saya ingat-ingat masa dulu itu, kalau saya itu kalau ngaji kok saya ingin cari guru yang bisa menuntun saya dalam kehidupan saya di dunia maupun akhirat. Yang kalau saya kan pernah ikut itu Torekoh kok, cuma yang dibaca itu terus nggak tahu solusinya mau kemana-kemana, nggak tahu. Terus ketemu Gus Salam itu tentang nggak Asmaul Husna, terus saya ikut workshop itu tentang untuk mengambilan asma itu. Saya baru tahu kalau itu perjalanan saya itu harus begini-begini gitu. Ya cukup itu saya nggak bisa, ya itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa, bisa ngomong sampai. Alhamdulillah. Paling tidak beliau sudah merasakan ada manfaat bertemu dengan Gus Salam, ikut pengajiannya seperti itu ya. Ini belum ikut workshop yang berikutnya. Jangan lupa Pak untuk bersama-sama nanti nambah ilmu, karena setiap saat kita memang harus menambah ilmu. Orang itu yang boleh rakos itu hanya boleh rakos ilmu, katanya begitu. Rakos yang lain nggak boleh, tapi kalau rakos ilmu itu wajib. Seperti itu. Yang berikutnya tadi ada Pak Triharso yang ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Pak. Kita masih punya waktu 20 menit insya Allah. Silakan Pak Triharso. Yang tadi sudah raise hand. Masih bersama. Atau kalau enggak ini ada. Mohon maaf. Triharso Ibu itu saya Kang Bejo. Oh gitu. Ya, mohon izin, Bu Roro. Bu Salam. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, malam hari ini menurut saya sangat luar biasa karena materinya one package gitu ya. Selain Asmaul Husna, ada jalur emas dan tadi ilmu tentang Feng Shui. Ini kalau saya mengatakan saya banget gitu loh. Karena saya cerita langsung dalam materi ini, saya kan jualan di Pasar Beringharjo, di mana waktu itu saya berjualan itu adalah aksesoris. Nah, tiba-tiba ada keinginan saya membuat sebuah boneka tangan yang saya beri nama Kang Bejo, itu dari unsur kayu, gitu ya. Nah, pada perjalanan waktu, nama Kang Bejonya terbranding, akan tetapi produknya kok secara produksi kurang masif gitu penjualannya. Nah, ini saya berpikir lama, kenapa ini bisa terjadi? Nah, alhamdulillah saya diberitahu, dikasih petunjuk oleh beliau Gus Salam, nggak bisa Kang Bejo, kalau Kang Bejo elemennya tanah, bermain bisnis kayu, unsur kayu. Nah, dari situlah akhirnya saya rubah, saya kembali lagi ke aksesoris, karena aksesoris itu unsur logam, di mana unsur logam itu unsurnya istri saya. Jadi saya mensupport elemen istri saya produksi, istri saya yang berjualan. Alhamdulillah akhirnya naik lagi tuh bisnis saya. Tapi Bapak Ibu sekalian, nah ini dari keilmuan yang tadi disampaikan oleh beliau gitu ya. Nah, sampai juga waktu saya mencari rumah, alhamdulillah diberi kesempatan untuk membeli rumah. Saya hampir sebulan lebih mencari rumah, nggak dapat. Akhirnya kembali lagi, saya matur, minta nasihat Gus Salam, disampaikan oleh beliau. Coba pakai elemen gitu ya, karena saya di tanah, unsurnya ada di selatan, itu tidak ada waktu seminggu. Saya ngubok-ngubok, saya ambil peta, saya cari unsur apa di daerah selatan, itu nggak sampai seminggu ketemu rumah itu. Alhamdulillah cocok sampai sekarang, karena saya sebelumnya kan jadi kontraktor, di mana-mana ngontrak gitu ya. Ada beberapa rumah yang setelah saya amatin, kok ada rumah yang nggak cocok waktu itu saya ngontrak. Saya sakit, istri saya sakit, semua keluarga sakit. Ternyata setelah dapat keilmuan dari beliau ini, ternyata terjawab, gitu ya. Nah, singkat cerita tadi sudah dapat rumah yang saya tempati sekarang, alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Nah, ada hal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi nama Kang Bejo itu, produk Kang Bejo itu secara produksinya tidak masif penjualannya, tetapi kan saya membuat Kang Bejo itu ada karakteristiknya yang saya tulis, di mana Kang Bejo ini adalah seorang yang biasa-biasa saja, tapi dia bisa menjadi sosok guru di lingkungannya. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, setelah saya mengikuti workshop selama 2 hari dengan Gus Salam ini, saya mendapatkan 9 asma. Ya, diantaranya satu yang dikobiltukan adalah Al-Hadi. Jadi memberikan petunjuk. Selain yang lain itu ada Musawir, ada Mutakabir, ada Al-Hadi, ada Al-Adil, dan sebagainya. Nah, tapi saya lebih fokus sekarang bagaimana menjalankan asma saya yang di perjalanan saya, Al-Hadi, memberikan petunjuk. Nah, alhamdulillah saat ini saya fokus Bapak Ibu sekalian dengan asma tersebut. Luar biasanya, yang tadinya saya kemana-mana ke perorangan, ke komunitas, sudah memberikan masukan, memberikan sharing, memberikan nasihat kepada beberapa teman, terutama di teman-teman UKM. Nah, ini mulai banyak dikenal orang, dinas, kementerian, dan sebagainya. Akhirnya saya dimintalah sebagai narasumber. Alhamdulillah saya syukuri, tetapi itu pun saya selalu waspada bahwa ini bukan saya, adalah ini karena Allah gitu ya. Ini yang selalu. Dan di situ pun saya musawirnya jalan, bagaimana menghimpun membuat sesuatu. Nah, ini pun akhirnya sekarang terjadi beberapa kerjasama. Akan tetapi tetap saya kembali bahwa semua karena Allah, apapun yang sudah saya lakukan, bekerja sama dengan siapapun, hasilnya saya kembalikan kepada Allah. Nah, yang tadi yang saya katakan kenapa luar biasa, jadi profil Kang Bejo ini
sekarang ini saya perjalankan dalam hidup saya. Jadi dulu yang hanya sebagai boneka tangan yang memberikan dongeng kemana-mana, sekarang ini saya perjalankan sendiri di kehidupan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah saya bisa ngikuti workshop, jadi saya paham tentang mapping kehidupan saya ke depan. Sudah nggak usah aneh-aneh, sudah saya fokus saja dengan asma yang saya perjalankan sekarang. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, Bu Moderator yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bejo, luar biasa. Artinya Asmaul Husna yang bekerja dalam hidup Kang Bejo sekarang gitu ya. Ayat-ayat itu yang bekerja. Luar biasa. Jadi kita sudah bukan membaca tapi benar-benar itu sudah berlaku dalam hidup kita. Ada yang raise hand lagi tadi. Ada Pak Heru. Silakan Pak Heru. Kita punya waktu sekitar 12 menit. Oh, nggih. Ya, matur nuwun Bu Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Heru, nanti bisa bagi sama Mas Nusin, jadi biar kena semua. 5 menit bisa. Nggih, Gus. Nggih, mohon izin Gus, teman-teman semua. Jadi saya ingin berbagi sedikit ya terkait dengan yang disampaikan Gus Salam di malam ini. Kebetulan asma saya ketika ngambil 9 asma yang pertama itu saya ada Al-Khafidnya yang merendahkan sama dengan Pak Sugeng tadi, dan kejadiannya hampir sama. Waktu itu saya mulai bisnis itu 2010 dan tepat di 2022 berarti persis 12 tahun itu banyak masalah di bisnis saya, dan disitulah mungkin mekanisme Allah bisa mempertemukan saya dengan Gus Salam. Dan alhamdulillah ketika saya tahu keilmuan Asmaul Husna ini, terus saya ikut workshop 2 hari, dan yang di Kobiltu itu Al-Fatah yang artinya pembuka. Kalau dulu saya ditanya orang biasanya saya menahan-nahan itu. Tapi sekarang karena tahu Al-Fatah, saya selain zikir dan lain-lain, saya juga menjalankan misi ini. Jadi setiap kali saya ada kesempatan untuk bisa memberikan jalan keluar lah ya, atau membuka bagi orang lain, saya akan selalu laksanakan. Itu yang saya lakukan ketika Kobiltu di Al-Fatah itu. Dan unsur saya kayu, Bapak Ibu. Jadi unsur kayu saya itu sionya macan kayu. Dan bisnis saya bisnis online waktu itu Salam sempat ngendikan masih cocok karena unsurnya api. Dan mungkin disinilah saya awalnya tidak terlalu percaya ya dengan Feng Shui dan lain, karena ya banyak masukan aja. Ketika saya coba laksanakan semua kayak tadi, saya pernah ditawari kantor di Linggodian. Jadi sama tadi dengan Mas Firman ya. Jadi itu daerah barat. Akhirnya saya coba menolak, dan alhamdulillah saya jalani sekarang kantor saya di Terban gitu. Jadi semua yang disampaikan Gus Salam saya coba lakukan semua. Awal-awal mungkin pokoknya saya manut gitu ya. Awal-awal saya manut, dan alhamdulillah ketika itu mulai dilakukan, sekarang mulai membaik gitu. Alhamdulillah mulai membaik dan terus semakin yakin gitu ya. Jadi ternyata memang waktu itu saya kan karena nggak pernah belajar mungkin ya tentang Feng Shui, tentang macam-macam, dapat masukan dan lain-lain. Dan ketika diajar itu, oh ya sudah saya jalankan aja, alhamdulillah ternyata mulai membaik sekarang. Di kantor, keluarga gitu ya, rumah juga menghindari bara dan lain-lain, itu alhamdulillah sekarang mulai membaik. Jadi saran saya memang tadi ya, kalau 9 asma diambil kan bisa lebih lengkap gitu terkait dengan apa yang harus dilakukan, mengapa dulu berjalannya seperti itu, ditambah apalagi ini tadi ditambah unsur kayak Feng Shui dan lain-lain, itu saya baru tahu malah malam ini secara gamblang, oh berarti dulu yang disampaikan
Gus Salam itu seperti ini ya gitu ya. Jadi saya kira itu sih, maksudnya insya Allah sih saya sarankan sih ya tadi karena kita dapat keilmuan baru, kita jalan gitu ya karena tadi belum pernah belajar mungkin ya. Jadi jalan terus aja, insya Allah akan membaik. Saya kira itu Bu Roro dari saya matur nuwun. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Masih ada waktu Pak Nursin? Monggo. Nggih, terima Masih. kasih banyak Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus untuk sharing. Em, saya ada paket yang luar biasa ini yang disampaikan oleh beliau tentang workshop kali ini. Dulu pertama kali saya ikut kenal beliau itu adalah langsung ikuti namanya seminar atau workshop rahasia kunci rezeki. Dan itu tersendiri Bapak Ibu. Sekarang oleh beliau dijadikan satu. Dan itu paket yang luar biasa. Dan harganya berbeda waktunya. Waktu itu adalah ada 1 hari. Jadi totalnya 3 hari berarti. Kalau ini kan 2 hari dengan komplit yang luar biasa. Saya ceritakan tentang bagaimana saya dulu pertama kali ikut rahasia kunci rezeki. Pertama kali beliau menyampaikan, coba Nursin, tanda tangan. Saya tanda tangan. Oh, langsung saya tunjukkan tanda tangan. Oh, sampean nggak punya tabungan ya? Oh, Gus. Sampai saat ini nggak punya si rekening tapi isinya nggak ada, kosong. Bener. Itu saya baru awal ketemu beliau, Bapak Ibu. Kalau gitu kamu harus rubah tanda tangan. Nah, sejak rubah tanda tangan itulah bisa nabung. Bahkan sempat dulu bisa beli emas batangan itu. Terus berikut lagi, terus dijelasin oleh beliau, Nursin unsurnya kayu, pantangan kamu adalah barat. Oh bener Gus, saya di barat itu ada aja masalahnya. Kalau nggak barang orang rusak, itu kan saya kebetulan itu dengan salah satu BUMN itu bekerja sama. Kadangkala barang orang yang saya rusakin, akhirnya saya ganti. Itu rugi saya di lokasi barat. Itu yang terjadi. Jadi saya banyak rugi. Terus habis itu, oh berarti harus dirubah. Nah pindahlah saya ke selatan. Sorry maaf, ke timur. Setelah ke timur itu adalah lebih baik. Itu ceritanya Pak Ibu. Nah terus workshop, saya dapat lagi yang workshop itu ambil asma. Nah saya salah satu asma yang saya ambil itu adalah yang maha merendahkan. Nah, oleh beliau di-upgrade lah saya menjadi maha meninggikan Ar-Rafi. Saya di Kopi itu Ar-Rafi. Nah, pekerjaan saya sekarang itu adalah bagaimana saya tidak merendahkan orang lain. Di selain itu, karena saya udah banyak juga ngambil asma, saya dapat asma Al-Fatah ada, Ar-Rahman ada, Al-Ghani 2 kali malah. Nah, di Al-Ghani ini saya pernah dibimbing oleh beliau itu diberikan amalan. Kalau minggu lalu itu adalah tentang wa mayyatakillah, itu saya jalani dan saya dapat petunjuk itu ayat surat Al-Baqarah 57 dibacakan. Oh, kamu dapatkan Sin, pengayoman Nursin, dapatkan rezeki. Tidak lama dari situ ada tawaran koin, beli ini, terus ceritain, ayo beli. Nggak lama 3 bulan sampai 5 bulan itu jadi miliaran. Cuman waktu itu masih bodoh, artinya bodoh ilmunya, tidak langsung dijual, tidak diambil. Jadi ambilnya dikit. Tapi itu kan sudah dipamerin. Nah, yang kedua ini kan masih ada apa 2 kali saya dapat Al-Ghani. Keyakinan saya yang kedua ini, insya Allah nanti saya kaya. Hanya saja beliau ngendikan, Sen, kamu nggak bakalan kaya kalau kamu penakut. Tuh. Akhirnya apa?
saya sekarang memberanikan diri, nggak boleh takut. Jadi saya ikut total apa yang dibimbing oleh beliau. Jadi keyakinan, dan saya sekarang manut total lah daripada begini-begini saja. Karena pernah bagus, tapi karena itu tadi ngeyel. Nah, sekarang saya total sama beliau sampai saya akhirnya berani ngambil sesuatu yang itu tadinya ketakutan, sekarang jadi saya berani, saya jalani supaya saya kembali. Nah, kalimat beliau kan gini, punya goni tapi masih miskin itu ada yang salah sama sampean. Ya bener itu. Salah satunya ketakutan tadi. Takut saya. Nah, sekarang saya total. Itu matur sembah nuwun. Bapak Ibu yang mau ikut workshop, ini kesempatan. Anak saya ikutkan semua. Anak saya paling kecil itu adalah kelas 2 SMP waktu itu. Yang paling kecil kelas 2 SMP saya ikutkan. Ya iya nomor 2, tapi kan ya, paling kecil, umurnya paling kecil maksud saya. Umurnya jadi yang SMA saya ikutkan, yang SMP ikut, seandainya boleh yang SD saya ikutkan. Kenapa? Karena saya udah dapatkan manfaatnya. Terus yang kedua, lebih cepat lebih baik daripada nanti lama-lama suksesnya tertunda. Ini saya umurnya udah mau 50 tahun. Terlambat. Tapi kan karena ikuti beliau, saya yakin saya akan sukses dan kaya nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sharingnya. Waktu kita hampir habis. Sebagai penutup acara, mohon Gus Salam untuk menyampaikan sesuatu ke kami semua sebagai bekal nanti menjelang tidur untuk direnungkan apa yang sudah kita dapatkan ilmu hari ini. Mudah-mudahan benar-benar mengubah kita baik kehidupan dunia maupun akhirat. Gus, mohon maaf ngapunten, waktunya hanya 2 menit. Baik, Bapak Ibu Silakan, Gus. sekalian, biasanya kalau kita orang Islam tuh dengar ajaran lain itu terus antipati ya. Nah, tadi sudah disampaikan nama Bu Roro, di Quran itu ada 2 ayat ya, ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Jadi, kalau ayat kauliyah itu ayat-ayat yang ada di Al-Quran, Al-Baqarah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alhamdulillah, itu ayat kauliyah. Nah, ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam semesta. Itu bahasa Arabnya gitu. Bahasa Indonesianya energi, Bapak Ibu. Jadi jangan antipati, bahaya kalau antipati kita. Kalau antipati kita akan bodoh. Jangan antipati terhadap ilmu. Bukalah cakrawala pikiran ini untuk memahami ilmu. Dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah, Bapak Ibu yang mau open mind, mau belajar kepada ahlinya, mau belajar kepada tokoh yang sudah punya pengalaman, bukan hanya sekedar teori tapi praktek, mau belajar pada orang-orang yang telah bersaksi dengan keilmuannya, insya Allah Bapak Ibu akan dapatkan ilmu yang hak. Ilmu yang hak, ada kalimat ilmu yang hak. Ilmu itu ada yang hak, ada yang batil. Insya Allah yang saya sampaikan adalah hak, semua kebenaran yang sudah kami alami dan sudah saya buktikan dengan beberapa orang dan tentunya valid ya. Jadi mari mumpung masih ada waktu kita sama-sama belajar. Mumpung saya juga masih hidup, gitu. Mumpung saya juga masih semangat memberikan pelajaran, galilah ilmu untuk keselamatan kita semua dan keluarga kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Gus Salam. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan terus berbagi untuk kami semua yang ada di sini. Sebagai penutup majelis, sebelum saya kembalikan kepada MC, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator yang menemani Bapak Ibu di sini, mohon maaf bila ada kekurangan.
Bila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Nun. Baik. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Terima Roro. kasih banyak Bu Roro. Terima kasih Kami. sangat Gus Salam yang sudah memberikan keilmuannya pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa malam ini malam yang sangat luar biasa. Ya tematiknya memang Asmaul Husna. Tapi saya katakan tadi ada one package gitu ya. Ada ilmu jalur emas dan ilmu tadi Feng Shui. Ya untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya silakan Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mengikuti workshop. Ya terutama yang dalam waktu dekat ini di tanggal 2 dan 3 di Wonosobo, silakan. Mumpung kuotanya masih ada. Saya dengar kuotanya sudah hampir habis. Ya memang untuk mengetahui nasib kita ke depan, hari ini dan ke depan ya butuh sebuah perjuangan, butuh biaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir di malam hari ini. Silakan nanti di ruang forum ini saya sarankan jika ingin ada diskusi, ingin ada bertanya, silakan selain dengan Gus Salam dengan teman-teman yang ada di sini. Kami persilakan gitu ya. Baik, saya akhiri saja. Mohon maaf apabila dari kalimat saya yang kurang berkenan. Harapan saya kita ketemu lagi di minggu depan, tapi dalam kondisi yang lebih semangat lagi dengan keilmuan yang baru lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Ujo. Terima kasih Kang Ujo. Terima kasih Mbak Nurul. Saya tutup ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.